Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kita akan membahas metode penelitian yang nanti kita akan bahas juga terkait dengan populasi sampel, variabel, data dan pengolahan data. Langsung saja, dalam penelitian umumnya itu secara mayoritas ya, itu metodenya ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Itu ternyata ada beberapa pendekatan dari masing-masing metode penelitian tersebut, seperti dalam penelitian kuantitatif. Di situ ada pendekatan deskriptif, komparatif, perbandingan, korelasi, menghubungkan eksperimen, memunculkan penelitian yang baru, expose waktu, berusaha mencari penyebab. Nah, itu, dan yang terakhir adalah survei. Untuk penelitian kualitatif sendiri itu ada pendekatan naratif, terus ground theory. Ketika kita akan membuat suatu teori fenomenologi, ini berbicara esensi makna terhadap suatu fenomena. Etnografi, ini biasanya kajian terhadap kelompok kebudayaan tertentu. Terus studi kasus, melihat kasus dalam cakupan wilayah atau subjek penelitian. Nah, berikutnya adalah skala atau jenis data. Di sini skala itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah skala nominal, itu melihat antara 2 penggolongan. Biasanya itu ada pertanyaan jenis kelamin, misalnya laki-laki perempuan, status perkawinan, sudah kawin atau belum. Itu berarti ada 2 pilihan. Itu termasuk skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Ordinal ini membuktikan bahwasanya ada perankingan. Jadi ini membuktikan bahwasanya jenjang ranking antara satu ranking pertama dengan yang kedua, ketiga itu belum pasti memiliki jenjang yang sama. Mungkin hanya selisih sedikit, tapi ternyata yang pertama lebih diunggulkan, terus yang kedua di bawahnya. Nah, ini jenjangnya tidak pasti. Kalau skala interval ini mempunyai jenjang yang pasti. Contohnya adalah ketika kita diberikan suatu kuesioner yang nanti kita diberikan pilihan setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Itu jenjangnya antara satu pilihan dengan yang pilihan yang lain adalah sama. Itu namanya skala interval. Yang berikutnya adalah skala rasio, di mana variabel yang dalam kuantifikasinya, dalam pengukurannya mengenai pengukuran nol mutlak. Jadi nol itu diakui sebagai angka, bahkan 0,1, 0,2 ya diartikan sebagai 0,1 dan 0,2. Ini biasanya sangat terkait dengan data-data, contohnya dalam laporan keuangan dan sebagainya. Yang berikutnya kita akan membahas apa itu populasi dan sampel. Populasi ini adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Sedangkan sampel itu menjadi bagian dari populasi. Nah, seperti itu. Jadi sampel ini memang mengambil beberapa fakta dari populasi yang dalam demikian bukan berarti sampel ini nanti karakteristiknya beda, tapi karakteristiknya sama, cuma jumlahnya nanti yang diambil lebih kecil. Nah, kita kadang berapa sampel yang dibutuhkan, itu ada beberapa rumus. Nanti soal itu ada seperti rumus Lovin dan sebagainya, itu nanti bisa dihitung secara statistik. Nah, ada lagi sampling dan jenisnya. Sampling itu bagaimana teknik pengambilan sampelnya ya. Dalam hal ini ada 2 yang mempunyai kesempatan yang sama, ini sampling probabilitas, yang kedua sampling non probabilitas. Untuk sampling probabilitas ada simple random sampling, systemic, stratified random sampling, cluster random sampling, dan multi-stage. Jadi ini pengambilan secara secara pengukurannya, ini pengambilannya atau tekniknya, itu mereka
mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, entah itu secara simple, systemic, stratified, cluster, dan multistage. Yang kedua, sampling non-probabilitas ini mengartikan bahwa sampel ini tidak semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Itu ada sampling sistematis, kuota, incidental, proporsive, sampling jenuh, dan snowball sampling, semacam itu. Terus berikutnya, apa itu variabel? Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Di mana kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya pasti akan berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi di sini variabel penelitian pada dasarnya adalah segala bentuk atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi terkait hal tersebut dapat ditarik kesimpulan. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau antara satu objek dengan objek yang lainnya, semacam itu. Terus, variabel penelitian ini adalah segala sesuatu terkait dengan pengamatan penelitian. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teorinya yang ditegaskan juga oleh hipotesis yang telah kita angkat. Dalam penelitian kualitatif, hubungan antar semua variabel tersebut akan diamati karena penelitian kualitatif berasumsi bahwa gejala itu tidak dapat diklasifikasikan, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan untuk penelitian kualitatif, dalam beberapa literatur menegaskan tidak menggunakan variabel penelitian. Dalam penelitian model ini lebih menekankan fenomena yang diamati. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian dapat diartikan sebagai atribut yang berupa objek, orang, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari, serta dapat disimbolkan. Dalam penelitian kuantitatif. Variabel penelitian terdiri dari beberapa macam berdasarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Macam-macam variabel itu ada beberapa. Yang pertama adalah variabel dependent, itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya, seperti itu. Next, ada juga variabel intervening, moderating, dan control. Variabel intervening ini adalah variabel perantara atau variabel mediasi antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel moderating, ini sifatnya variabel ini adalah memperkuat atau memperlemah. Yang terakhir adalah variabel kontrol, ini lebih sebagai pengendali atau membatasi sebagai pendali atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol area variabel yang lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator, jadi juga sebagai variabel moderator, dan bebas, ia juga ikut berpengaruh terhadap variabel tergantung atau variabel dependent. Seperti itu. Next, hubungan antar variabel itu ada hubungan secara langsung, ada hubungan timbal balik, tidak langsung, simetris, dan asimetris. Nah, terkait dengan variabel, ternyata ini perlu diidentifikasi atau perlu mengetahui definisi operasional. Setelah variabel-variabel itu diidentifikasi dan diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi operasional ini perlu, karena definisi operasional ini akan menunjuk alat pengambil data mana yang cocok untuk digunakan. Definisi operasional ini pastinya adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diobservasi atau diamati. Konsep ini dapat diamati dan diobservasi ini penting karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti melakukan penelitian yang serupa, sehingga hal yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Nah,
Pengukuran validitas ini apakah pengukurannya atau cara pengukurannya itu sudah dapat secara sah digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, uji validitas itu untuk mengetahui apakah variabel telah diukur menggunakan pengukuran yang tepat. Ada lagi uji reliabilitas untuk mengetahui pengukuran yang digunakan dapat digunakan kembali. Jadi itu pengukuran variabel. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, uji validitas untuk mengetahui akurasi ketepatan hasil riset dengan fenomena yang diangkat. Caranya bagaimana? Itu dengan triangulasi, checking, reach and text description, klarifikasi dan refleksi diri, negatif description information, prolong time, memperpanjang waktu pengamatan, dan briefing lah semacam itu. Jadi apa ini? Wawancara secara mendalam. Next, valid dan real dalam riset kuantitatif hanya dilakukan apabila data yang digunakan adalah data primer atau kuesioner dan angket. Kalau sifatnya adalah data sekunder yang datanya sudah ada, maka ini kurang perlu untuk digunakan. Uji validitas ini bisa menggunakan correlation experiment atau persen uji valid. Untuk uji reliabilitas ini bisa menggunakan uji Cronbach-Alpha. Terkait dengan pengolahan data, ketika kita melihat penelitian kita ini melihat hubungan secara lebih mendalam, kita bisa mengujinya dengan correlation experiment atau persen. Kalau untuk melihat pengaruh, biasanya ada pengaruh pendapatan terhadap gaya hidup seperti itu, berarti kita nanti pengujiannya menggunakan uji regresi atau uji regresi linear, berganda atau logistik. Kalau untuk melihat perbedaan atau uji beda, itu berarti nanti bisa menggunakan uji beda di tes semacam itu. Ini mungkin sedikit ulasan mengenai penyusunan proposal. Itu terdiri dari 3 poin: penyusunan, terus landasan teori atau kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Dan di sini dijelaskan secara lebih detail masing-masing poin dari pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Baiklah, sekian itu penjelasan dari kami terkait metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.